Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Hukum Bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai materi asuransi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Nur Fitra dari Prodi Akuntansi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas B. Materi pertama yaitu pengertian asuransi. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Yang kedua, menurut Julius R. Latumarsa, mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah jenis asuransi. Menurut Lutsil Pinata menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut. Yang pertama yaitu asuransi jiwa. Ada yang pertama, asuransi kecacatan. Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja. Yang kedua yaitu anuitas, adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik, baik yang memiliki riwayat hidup yang panjang. Yang ketiga, asuransi kesehatan merupakan asuransi yang memberikan proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal. Oleh karena itu, asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal. Yang keempat yaitu asuransi jiwa berjangka. Merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung, maka semakin probabilitas kematiannya, sehingga biaya premi akan semakin meningkat. Selanjutnya, asuransi jiwa penuh merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh klaim milik polis. Yang terakhir, asuransi jiwa universal merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa jangka berjangka dan penuh dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh. Manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak. Yang kedua yaitu asuransi umum atau kerugian. Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan, yaitu asuransi kebakaran, paket rumah tangga, asuransi paket toko, asuransi properti, asuransi gempa bumi, asuransi aneka, dan asuransi jaminan. Menurut Pasal 247 KHU Dagang, asuransi antara lain dapat termaksud bahaya kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau lebih, bahaya dan perbudakan, dan bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai-sungai, dan perairan darat. Selanjutnya adalah fungsi asuransi. Asuransi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa aman dan perlindungan.
pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, yakni risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan. Yang kedua adalah fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain. Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan, yakni selain memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan. Yang ketiga, alat penyebar risiko. Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Yang terakhir, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi dan nilai. Selanjutnya adalah manfaat asuransi. Yang pertama, manfaat asuransi bagi masyarakat. Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko di masa yang akan datang. Manfaat asuransi bagi masyarakat yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, manfaat asuransi bagi suatu badan usaha. Dari sudut pandang pelaku usaha, asuransi adalah salah satu dari metode utama dalam pengalihan risiko yang dihadapi. Faktor pertimbangan pokok dalam pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk membeli asuransi adalah apakah metode pengalihan tersebut merupakan pengeluaran biaya yang efektif. Manfaat asuransi bagi suatu badan usaha yaitu memberikan rasa aman, terjamin atau perlindungan atau jaminan atau security dalam menjalankan usaha karena terdapat kepastian penggantian apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan. Selanjutnya yaitu tujuan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam perjanjian tersebut berisi pernyataan bahwa perusahaan asuransi bersedia menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah di kemudian hari. Produk asuransi kini sudah semakin beragam, namun demikian secara umum tujuan asuransi sama. Beberapa tujuan asuransi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan risiko. Tujuan asuransi yang pertama yaitu pengalihan risiko. Secara alami, saat kita menyadari ada ancaman atau bahaya terhadap benda atau jiwa, maka kita akan mencari perlindungan. Jika suatu hari bahaya tersebut benar-benar terjadi, maka kita bisa mengalami kerugian dan menanggung beban atas kerugian tersebut yang mungkin di luar kemampuan. Oleh karena itu, tujuan dari asuransi ini adalah untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko finansial tersebut. Jika pada saat nasabah mengalami beban yang menyebabkan kerugian, maka perusahaan asuransi yang akan mengalihkan risiko tertanggung nasabah. Yang kedua, mengganti kerugian. Tujuan lain dari produk asuransi yaitu untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila nasabah mengalami kejadian yang merugikan. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga, pembayar santunan. Bukan ganti rugi, asuransi juga memberikan perlindungan bentuk santunan. Pemberian santunan ini diberikan saat terjadi kerugian yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada ahli waris yang sudah ditunjuk tertanggung. Jumlah santunan yang diberikan sesuai dengan isi polis yang sudah disetujui. Yang terakhir, anggota kesejahteraan menanggung. Tujuan asuransi yang terakhir yaitu mensejahterakan anggota. Biasanya tujuan ini terdapat di asuransi yang digunakan dalam sebuah perkumpulan. Jadi, perkumpulan tersebut berfungsi sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berperan sebagai tertanggung.
Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai asuransi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in next video.